Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita masih tetap akan membahas mengenai jenis-jenis tabel kebenaran. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konjungsi, maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai disjungsi. Apa itu disjungsi? So, kita bahas sekarang. Kita mulai. Baik, pada materi disjungsi ini definisinya adalah disjungsi dari dua pernyataan A dan B. Jika kita tulis dengan A atau B, atau ini lambangnya seperti huruf V ya, ini dibaca A atau B, akan bernilai salah hanya apabila dua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Sedangkan untuk nilai-nilai kebenaran A dan B lainnya bernilai benar. Sekarang coba kita lihat di tabel kebenarannya ya. Perhatikan tabel kebenaran di samping ini. Kita lihat bahwa di sini ada dua pernyataan A atau B, di mana ketika pernyataan A dan pernyataan B itu sama-sama salah, maka hasil dari disjungsi dari A atau B ini hasilnya juga akan salah. Sementara untuk nilai kebenaran yang lain, setidaknya asalkan ada minimal 1 B, maka hasil dari A atau B akan bernilai benar. Di sini pada baris pertama, kedua, dan ketiga sudah terlihat hasilnya. Seperti itu. Kalau pada konjungsi tadi, pernyataan A dan B akan bernilai benar ketika dua-duanya sama-sama benar, tetapi untuk disjungsi di sini akan bernilai salah ketika dua-duanya sama-sama salah. Untuk mengingatnya, biasanya kita juga bisa menggunakan analogi Bu Guru memanggil Ani atau Ana ke ruangannya. Dalam hal ini, yang datang ke ruangan Bu Guru boleh saja Ani saja, atau Ana saja, atau dua-duanya. Yang tidak boleh adalah ketika baik Ani ataupun Ana, dua-duanya tidak datang untuk menemui Bu Guru. Dalam hal ini sama saja, ketika dua-duanya tidak hadir, itu artinya baik A maupun B ini sama-sama salah. Jadi salah satu saja boleh, atau dua-duanya datang, tetapi yang salah ketika keduanya tidak datang, atau S dan S, maka hasilnya akan menjadi S. Nah, disjungsi dari dua pernyataan pada tabel tersebut ini disebut juga dengan disjungsi inklusif. Di sini kita juga mengenal yang namanya disjungsi eksklusif, nanti akan kita bahas setelah ini. Baik, sekarang kita berikan contoh dulu untuk disjungsi inklusif. Misalnya soal yang pertama, yaitu 5 adalah bilangan prima atau 5 membagi habis 20. Dalam hal ini, 5 adalah bilangan prima, ini bernilai benar, atau 5 membagi habis 20 ini juga bernilai benar. Sehingga B atau B hasilnya akan menjadi B. Kemudian soal nomor 2, itu adalah 6 adalah faktor dari 9. Otomatis ini salah ya, atau 3 ditambah 7 sama dengan 10. Sesuai dengan pernyataan pada awal tadi, bahwa apabila pada atau ini disjungsi, ketika salah ketemu dengan benar atau salah satu pernyataan bernilai benar, maka hasilnya akan menjadi benar. Ini untuk poin kedua. Kemudian untuk contoh yang ketiga, negatif 3 kurang dari negatif 4 atau Madiun ibu kota Jawa Timur. Dalam hal ini pernyataan pertama, negatif 3 kurang dari negatif 4 itu artinya salah. Karena negatif 3 itu dia relatif lebih besar nilainya daripada negatif 4. Kemudian pernyataan kedua, Madiun ibu kota Jawa Timur, jelas ini dikatakan sebagai pernyataan yang salah. Sehingga salah atau salah, maka hasilnya akan menjadi salah. Nah, dalam hal ini kalau tidak dikatakan apa-apa, maka dalam matematika biasanya yang dimaksud adalah disjungsi inklusif, di mana hanya akan bernilai salah ketika S ketemu dengan S. Akan tetapi, kita nanti juga akan mengenal yang namanya disjungsi eksklusif. Seperti apa? Nah, disjungsi eksklusif ini hampir sama sebenarnya lambangnya dengan disjungsi inklusif, hanya bedanya di sini ada tanda strip di bawahnya. Definisi dari disjungsi eksklusif yaitu dua pernyataan A dan B disimbolkan sebagai A disjungsi eksklusif dari B, atau dibaca atau A atau B, dan didefinisikan sesuai dengan tabel berikut. Baik, kita lihat di sini pada tabelnya. Saya beri di sini ada tanda warna merah ya. Dalam hal ini ada dua pernyataan yang dihubungkan dengan disjungsi.
Di dalam hal ini ada yang berbeda terhadap disjungsi inklusif, di mana di sini pernyataan akan bernilai salah itu ketika baik A maupun B ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi sama-sama B atau sama-sama S, seperti itu. Nah, jadi ini agak berbeda dengan disjungsi inklusif tadi ya. Kalau inklusif tadi salah ketika dua-duanya salah. Kemudian ini adalah contoh dari disjungsi eksklusif. Biasanya eksklusif ini adalah kaitannya dengan kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Misalnya, pada jam 6.30, Bonar sedang mandi atau sedang makan pagi. Dua kegiatan ini tidak dapat diselesaikan oleh Bonar pada saat yang bersamaan. Maka menurut ketentuan tersebut kita gunakan disjungsi eksklusif yang harusnya kita baca atau Bonar sedang mandi atau sedang makan pagi. Artinya harus diselesaikan salah satu. Jadi salah satu saja yang bernilai benar. Dan lagi saya ingatkan, jika tidak dikatakan apa-apa pada soal, maka kita penyelesaiannya menggunakan disjungsi inklusif, yaitu salah ketika keduanya salah. Baik, ini adalah contoh latihan soal pada disjungsi ya. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk disjungsi ini akan bernilai salah, cirinya ketika salah bertemu dengan salah. Jadi pernyataan P atau H ini misalnya akan salah ketika P-nya dan H-nya ini bernilai salah. Akan tetapi P atau H ini akan bernilai benar setidaknya ketika baik P ataupun H-nya salah satu atau keduanya ini bernilai benar. Misalnya pada baris pertama di sini itu ada P-nya benar, kemudian H-nya benar, sehingga P atau H-nya bernilai benar. Kemudian pada baris kedua pun juga sama, di sini B dan B sehingga benar. Pada baris ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ini masing-masing setidaknya ada 1 B, sehingga hasil P atau Q-nya semuanya juga bernilai benar. Sementara pada baris ke-7 dan baris ke-8 di sini tidak ada sama sekali nilai B, sehingga P atau Q-nya ini akan bernilai salah. Seperti itu teman-teman. Mudah kan untuk menyelesaikannya? Baik, untuk yang lainnya silahkan teman-teman pelajari lagi. Coba untuk mengerjakan kolom yang masih kosong sebagai pendalaman materi. Selamat mencoba. Sampai bertemu pada video berikutnya mengenai implikasi. Semangat belajarnya.